Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raifan Jordania Takandunu dengan NIM 3123010 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas etika Kristen dalam bisnis. Di sini saya akan membahas tentang sumber-sumber etika dari setiap agama, prinsip-prinsip etika dari setiap agama, dan yang ketiga, keunikan-keunikan etika bisnis dari masing-masing agama. Nah, yang pertama itu sumber-sumber etika dari setiap agama. Agama Kristen sumbernya dari ajaran firman Tuhan dalam Alkitab. Sedangkan ajaran Islam sumber etikanya dari Al-Quran atau kitab suci umat Islam, dan hadits atau ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Agama Hindu sumbernya dari kitab suci Veda. Agama Buddha sumbernya dari panduan Tipitaka Te. Agama Konghucu sumbernya dari Suci dan Wujing. Yang kedua itu prinsip-prinsip etika dari setiap agama. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis dalam agama Kristen itu yang pertama, bekerja adalah panggilan dan bagian dari rencananya memberikan kesempatan bagi manusia untuk menggunakan potensi dan bakat yang diberikan padanya untuk kemuliaan Allah. Nah, yang kedua, berbisnis, bekerja keras sejatinya bukan semata-mata mengejar kesejahteraan pribadi, akan tetapi kita berpikir juga bagaimana kita harus mensejahterakan sesama. Prinsip-prinsip dalam agama Islam yang pertama adalah kesatuan atau unity yang saling berkaitan. Etika tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama secara keseluruhan. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan yang dinamakan, yaitu berupa perlakuan yang adil dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Yang ketiga itu kehendak bebas setiap individu, memiliki kebebasan membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam bisnis. Yang keempat, bertanggung jawab setiap individu atau pelaku bisnis wajib bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam konteks bisnis. Prinsip dalam agama Buddha yaitu yang pertama, tidak melanggar Pancasila Buddhis, artinya pebisnis dalam menjalankan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Buddha, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat dosa seksual, dan tidak berkata bohong. Yang kedua, tidak boleh menyakiti makhluk lain, dan yang ketiga, tidak boleh merugikan orang lain. Prinsip-prinsip dalam ajaran agama etika bisnis dalam agama Hindu berlandaskan pada prinsip filosofi Hindu yang dikenal sebagai Trihitakarana, yang mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam berbisnis antara manusia dengan Tuhan atau parahyagan, manusia dengan sesama manusia atau para pawongan, dan manusia dengan lingkungan alam atau patemahan. Etika dalam Hindu harus rasionalitas, kreatif, dan kerja keras. Prinsip-prinsip dalam agama Konghucu ada 5 prinsip kebajikan yang diajarkan. Ren, cinta kasih. Y, kebenaran. Li, kesusilaan. Si, kebijakan. Dan Sin, dapat dipercaya. Adapun prinsip-prinsip orang Konghucu, modal harus bersifat pinjaman, tidak boleh makan yang mewah sebelum usahanya berkembang, melayani konsumen dan ramah, tidak ada toleransi, tekun dan rajin. Nah, yang ketiga yaitu keunikan etika bisnis dari masing-masing agama. Dalam agama Konghucu, keunikannya dari agama ini mengacu pada konsepnya Li atau tata cara baik yang benar dalam berperilaku dalam melakukan bisnis, dan konsep yang kedua itu Ren, menekankan pentingnya hubungan interpersonal
yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Yang pertama, agama Kristen mempunyai keunikan menekankan kasih, kejujuran, dan damai dan tanggung jawab sosial. Dalam agama Islam juga memiliki keunikan tersendiri yang memiliki konsep muamalah atau transaksi, mengatur tata cara bisnis dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari riba. Dalam agama Hindu memiliki keunikan konsep karma dan dharma, di mana tindakan bisnis harus sesuai dengan kewajiban moral dan nilai-nilai spiritual. Dalam agama Buddha memiliki keunikan karena dalam ajarannya menekankan pentingnya tindakan yang merugikan orang lain dan pentingnya niat yang baik dalam bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.